Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM 4421128. Ingin membacakan pidato dengan metode naskah untuk ujian tengah semester mata kuliah Public Speaking. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para hadirin yang terhormat, terutama Bapak Dani MSI selaku dosen mata kuliah Public Speaking, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama, saya ucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat berkumpul dalam acara kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat topik yang sedang ramai dibicarakan oleh media yang terjadi pada Senin lalu pada tanggal 11 April 2022, yaitu tentang aksi demonstrasi yang anarki. Hadirin yang berbahagia, saat mendengar kata demo maupun unjuk rasa di telinga kita, yang terbesit pertama kali adalah kekacauan, kerusuhan, pembakaran ban, perusakan, dan bermacam-macam hal yang buruk lainnya. Betul, memang sudah tak dapat dipungkiri bahwa keadaan kehidupan berpolitik di Indonesia kini hampir tidak dapat dipisahkan dari anarkisme. Pemberitaan mengenai para mahasiswa maupun aktivis yang berunjuk rasa untuk menciptakan suatu perubahan yang bertujuan lebih baik mayoritas berakhir dengan kekerasan dan kekacauan. Kebebasan berpendapat, khususnya dengan cara berdemo, adalah hal yang positif. Mengapa demikian? Karena menunjukkan kehidupan berpolitik yang demokratif, di mana warga negara bisa berpartisipasi dalam menentukan suatu keputusan yang berhubungan dengan masa depan bangsa. Tetapi kenyataannya, unjuk rasa ataupun demo juga bisa menimbulkan hal yang negatif. Salah satunya adalah saat demo menjadi kerusuhan. Demo yang seharusnya menjadi tempat untuk menyampaikan pendapat dan menuntut keadilan justru menjadi ajang saling bentrok antara demonstran dengan polisi, demonstran dengan warga, bahkan antar demonstran yang berbeda pendapat. Ada banyak kerugian yang ditimbulkan ketika unjuk rasa menjadi rusuh. Unjuk rasa yang rusuh bisa menelan banyak korban, bukan hanya para demonstran itu sendiri, bahkan anggota polisi, TNI, maupun warga yang tidak bersalah pun bisa menjadi korbannya. Para demonstran juga seringkali merusak fasilitas umum, seperti pos polisi, pagar pembatas jalan tol, rambu-rambu lalu lintas, dan masih banyak fasilitas umum lainnya yang dapat dirusak oleh para demonstran. Pada demo kenaikan BBM beberapa waktu lalu, kerusakan pagar gedung DPR ditafsirkan mencapai 5 miliar rupiah. Jika diakumulasikan, kerugian pemerintah akibat demo yang rusuh bisa mencapai angka puluhan miliar. Kenaikan harga BBM memang ditunda, tetapi pemerintah justru mempunyai tugas baru, yaitu menambah anggaran untuk memperbaiki semua fasilitas yang dirusak oleh pendemo. Permasalahan ini menjadi pekerjaan rumah bagi mahasiswa seperti kita. Mengapa demikian? Di Indonesia, mahasiswa dikenal sebagai orator dan pelaku anarki yang handal. Banyak berita di media cetak maupun elektronik yang selalu memberitakan aksi-aksi mahasiswa yang sangat tidak sesuai sebagai anak-anak muda yang terpelajar. Seharusnya, kita sebagai mahasiswa yang berdarah muda, yang terpelajar, harus dapat menyikapi keadaan politik demokrasi di Indonesia dengan cara-cara yang terhormat. Tinggalkan cara kekerasan dan mulailah berpikir bijak agar permasalahan yang ada tidak beranak cucu. Yang terakhir, saya ingin menegaskan beberapa poin penting dari pemaparan saya sebelumnya. Yang pertama adalah, demokrasi memang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka dari itu, rakyat harus pintar-pintar memilih siapa pemimpin mereka. Yang kedua adalah, kita sebagai darah muda yang terpelajar harus memberi contoh yang baik dalam praktik-praktik demokrasi. Karena tanpa contoh yang baik, pelaksanaan demokrasi pun tidak akan berjalan dengan semestinya. Yang terakhir adalah, belajarlah menjadi pemimpin yang baik, karena kita adalah calon-calon pemimpin dari masa depan. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya menutup pidato ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih atas antusiasme yang luar biasa dari teman-teman semua. Tempat salah dan dosa adalah saya sebagai manusia, dan kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Demikian topik yang dapat saya sampaikan. Semoga
topik tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.